Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wanda di Wanda Channel TV. Baik, di pagi ini di hari Jumat kita mau melihat masjid-masjid para sahabat Nabiullah. Seperti apa kondisinya perjalanan kita bersama jemaah umroh Rafalaya Batam. Pasarnya di lantai bawah, Pak. Jadi di bawah tanah ini enggak. Bersama Ustadz Rizal yang memandu Ada lagi tempat perjalanan di pagi ini. ada sekitar 3 sampai 4 lantai ke bawah. Dapat sayang, sudah saya. Nunggu saya. Aku sengaja dekatnya dia terus, jadi syuting. Aku malah nggak syuting. Bersama Pak Nasrun, Jawa Barat ya, Padang ya. Sumbar. Sumbar. Sumatera Barat atau Jawa Barat? Oh, Sumbar. Yang penting orang Barat lah ya, orang Barat ya. Orang Barat, ya. Orang Barat. Ya, orang Barat, orang Barat. Ya, Barat. Karena orang yang Barat. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah amma ba'd. Bapak Ibu, duyufur rahman, duyufullah, tamu-tamu Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita ziarah sekitaran Masjid Nabawi Bapak Ibu ya. Kita niatkan mudah-mudahan ziarah kita ini ziarah bermanfaat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita lihat adalah situs-situs sejarah ya. Nampak tilasnya baginda Rasulullah dan para sahabat. Yang ada di hadapan kita saat sekarang ini adalah, ini dulunya ada sebuah bangunan ya yang beratap, kemudian tumbuh beberapa pohon di sini Bapak Ibu. Yang dulunya hijau di sini ya. Nggak tahu ini entah apa dari kerajaan mungkin ya. Akhirnya ini dihancurkan dan entah nanti dibangun apa kita nggak tahu ya. Jelas ini adalah sebuah taman dulunya, satu-satunya taman yang ada di sekitaran Masjid Nabawi yang disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah, itu ada bacaannya ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah setelah baginda Rasulullah SAW wafat, maka ketika itu terjadi pergejolakan ya. Nah, siapakah nanti yang akan memimpin Madinah ya? Nah, khususnya Madinah, dua tanah haram lah ya. Nah, siapakah yang akan memimpin menjadi khalifah yang menggantikan baginda Rasulullah? Maka terjadi perdebatan yang begitu panjang ketika itu Bapak sekalian. Kaum Ansar ya memilih kandidatnya masing-masing. Kaum Muhajirin juga memilih kandidatnya masing-masing. Ada Bani Hashim juga memilih kandidatnya masing-masing. Ibarat kita itu seperti pemilihan presiden lah ya. Nah, jadi ketika masa kosongan itu mereka bermusyawarah menentukan siapakah nanti yang akan menjadi pemimpin menggantikan baginda Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar menunjuk Umar, Umar menunjuk Abu Bakar, begitu juga ya. Nah, jadi mereka merasa saling tidak sanggup ketika itu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kaum Ansor ketika itu menggebu-gebu keinginan mereka. Siapa kaum Ansor itu? Kaum Ansor itu adalah orang-orang yang menyambut baginda Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, berarti masyarakat setempat ya. Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah ikut bersama Rasulullah pergi kota Madinah. Ini Muhajirin dan Ansor. Maka karena mungkin merasa kaum Ansor ini mereka asli penduduk di sini, mereka menyatakan harus dari mereka lah yang memimpin ya, memimpin menggantikan baginda Rasulullah. Akhirnya terjadi perdebatannya begitu panjang ketika itu. Nah, dengan Umar bin Khattab mengusulkan
ya bahwasanya saya mencalonkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah dengan kesepakatan menteri-menterinya dari Bani Hashim, menteri-menteri dari kaum Ansor, dan mereka setuju. Nah, dan disinilah Bapak Ibu sekalian, ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, disinilah beliau dibaiat, ya, artinya dilantik untuk menjadi presiden, untuk menjadi khalifah, ya, menggantikan baginda Rasulullah SAW. Inilah namanya Saqifah Bani Sa'idah, yang dulunya ini hijau, ya, ini hijau sekali, tapi dihancurkan sekarang. Tak mau dibangun apa kita tidak tahu. Nah, baik Bapak Ibu, nah ini sekilas penjelasan tentang Saqifah Bani Sa'idah. Siapa tahu nanti kan ke sini ada ceritanya kan seperti itu. Nah, disinilah awal muasalnya, ya, khalifah yang pertama dilantik yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabatnya baginda Rasulullah SAW. Baik, kita akan lanjut kepada tempat yang selanjutnya Bapak Ibu, ya. Yuk. Hati-hati licin Bapak Ibu. Jauh kalau di sini, ya. Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di belakang kita ke sana, ada pesan semua, ya. Di sana adalah masjidnya Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Masjid Ali bin Abi Thalib itu yang putih. Alhamdulillah sekarang udah buka. Dulu berapa kali keberangkatan tidak buka, ya. Nah, itu dulunya adalah rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, ya. Siapa dia? Ya, sahabatnya baginda Rasulullah, juga menantunya baginda Rasulullah, dan beliau adalah sepupunya baginda Rasulullah, ya. Nah, karena Ali bin Abi Thalib itu adalah anaknya dari Abu Thalib, ya. Nah, ini. Jadi di Bapak Ibu sekalian, di Saudi ini ketika tempat itu bersejarah, yang dimana tempat itu adalah nampaknya sebaginda Rasulullah dan juga para sahabat, maka biasanya monumennya dibangun masjid, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, sayang kalau nanti di tahun yang akan datang Bapak Ibu berangkat umroh ataupun haji, ya diusahakan tetap sholat di Masjid Nabawi. Ini monumen saja, ya, sebagai tanda ini bahwa sejarah dulunya ini adalah tempatnya Ali bin Abi Thalib. Sayang kan, karena Masjid Nabawi terutama lebih besar sholat. Nah, orang-orang yang ya dari luar kita, orang kita pun ada juga kadang-kadang sholat di sana, kan sayang. Mau apapun sholatnya, tahajud, duha, kalau bisa di Masjid Nabawi, ya. Nah, ini sayang kalau kita sholat sini, ya keutamaannya beda kan. Nah, jadi keutamaannya lebih besar di Nabawi, jauh, ya, seperti itu. Nah, karena kata Nabi itu, ya, Masjid Nabawi ini kita sholat maka 1000 kali keutamaannya, ya, dibandingkan sholat di masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Nah, jadi berarti selain dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka keutamaan masjid yang ada di sekitaran Nabawi ini maka biasa saja, ya, artinya sama dengan masjid yang lain. Nah, meskipun ada beberapa kalangan ulama yang mengatakan sama, ya, karena disebut Nabi itu Masjid Nabawi, ya, seperti itu. Nah, ke sana kan kita, ya, ke sana enggak? Baik, kita lihat ke sana Bapak Ibu, ya. Ada masjid yang kubahnya di atasnya banyak, ya. Itu disebut dengan Masjid Ghamamah, ya, Masjid Ghamamah. Apa arti Ghamamah itu? Artinya mendung, ya, artinya mendung.
apa kisah sejarah yang terdapat di Masjid Ghamamah ini Bapak Ibu sekalian? Nah, dulunya Bapak Ibu sekalian, ini nih tanah lahan yang kosong ini, ya. Jadi hamparan luas tanah kosong. Jadi tidak ada bangunan sebelum ada ini, belum tidak ada bangunan. Termasuk di sana itu, ya. Itu adalah tempat yang kosong, tanah kosong. Ya, artinya alun-alun dulu lah seperti itu. Nah, baginda Rasulullah dan dulu para sahabat, ya, ketika melaksanakan sholat Id, sholat istisqa, maka di sana tempatnya. Ya. Nah, kalau sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Kalau sholat Id dan istisqa, maka dia di tanah lapang. Ini sunnahnya begitu sekalian. Jadi sholat Id, ya, nah, sholat istisqa, nah itu di tanah lapang. Nah, ada 2 riwayat yang mengatakan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ketika baginda Rasulullah sholat Id, ya, ketika itu Rasulullah itu khutbahnya panjang. Panjang dan keadaan dalam musim panas. Di sini kalau musim panas itu bisa sampai 50 lebih derajatnya, ya, panas. Apalagi kalau haji, mungkin haji dingin lah, tidak terlalu panas, ya. Nah, saking panjangnya Bapak Ibu sekalian, maka ketika itu para hadirin yang hadir itu ikut sholat Id itu berlumuran, bercucuran ke keringatnya, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian seketika itu ada awan yang seketika menutupi matahari. Nah, sehingga ketika itu tidak kepanasanlah jamaah yang hadir ketika itu. Nah, ini makanya masjid ini pernah terjadi sholat Id dan ketika itu terik matahari yang panas sehingga membuat jamaah gelisah ketika itu karena khutbah Nabi begitu panjang. Nah, ini riwayat yang pertama karena ada awan yang sehingga menyebabkan langit itu hitam, ya. Nah, artinya dalam keadaan seperti mendung. Yang kedua Bapak sekalian, riwayat yang mengatakan peristiwa itu terjadi ketika sholat istisqa. Apa sholat istisqa itu? Sholat minta hujan, ya. Nah, maka semua, ya, disuruh hadir. Baik ibu-ibu yang pakai kursi roda, ibu-ibu yang halangan, semuanya diperintahkan. Hewan-hewan kalau ada semuanya dibawa ketika itu, ya. Nah, karena begitu lama musim panas yang hujan, air, kekeringan ketika itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, pada detik-detik terakhir khutbahnya baginda Rasulullah pada sholat istisqa, maka datanglah awan yang mendung, ya. Awan mendung yang seketika itu dalam masih akhir daripada khutbah baginda Rasulullah mulai turun hujan ketika itu. Nah, makanya dua kategori sejarah yang diceritakan, ya. Allah alam. Nah, ini hanya Allah yang tahu seperti itu, ya. Tapi dari kisah-kisah para ulama kita dalam sejarah mengatakan 2 riwayat ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini ceritanya. Makanya disebut dan diabadikan menjadi monumennya masjid, ya. Sama juga kadang-kadang ada orang sholat zuhur di sini ataupun sholat 5 waktu di sini karena tidak sempat karena Nabawi sayang, ya. Walaupun terlambat sholat kita, orang sudah salam, pergilah tetap ke Masjid Nabawi karena keutamaannya pasti tetap akan dapat. Jamaahnya mungkin tak dapat, tapi keutamaannya tetap dapat. Nah, seperti itu. Nah, ini Masjid Al-Ghamamah, artinya masjid mendung, ya, itu sejarahnya. Nah, kita lihat ke arah yang sebelah sana. Ini adalah Masjid Abu Bakar, ya. Ya, itu di sana, ya. Masjid Abu Bakar. Itu yang kubahnya satu, itu menaranya ada satu, ya, ke atas. Nah, ini dulunya adalah tempat tinggalnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini banyak Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Siti Fatimah itu mengadu kepada baginda Rasulullah, nah jadi disuruhnya pulang, nggak mau dia. Jadi begitu, ketika bertikai Siti Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib, nah dia jarak rumahnya dekat aja kan. Ya, jadi ketika bertikai Siti Fatimah ngadu kepada Rasulullah, tapi begitulah bijaksananya baginda Rasulullah. Fatimah suruh pulang, selesaikan masalah keluargamu. Jadi baginda Rasulullah tidak semua masalah yang beliau selesaikan. Ada hal-hal yang memang harus, termasuk keluarganya sendiri sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi jaraknya begitu dekat kan antara rumahnya Ali bin Abi Thalib dengan rumahnya baginda Rasulullah. Baik. Ini sejarahnya rumahnya Abu Bakar. Ini Bapak Ibu kalau bercerita ataupun nanti pulang ke rumah ada ceritanya. Kami udah melihat di mana rumah Bapak sama baginda Rasulullah. Biasanya kita nginap di Al-Andalus, ya, Assalam tuh. 2 kali kita nginap sana. Atau sini Ansor Madinah. Dulu Pak Farid di mana Pak Farid? Sini ya, Ansor Madinah ya, ini dekat. Jadi hotel kita tidak pernah jauh. Jadi Bapak Ibu kalau bercerita nanti sampaikan hotel kita nggak pernah jauh, ya. Khusus Madinah. Ini aja, sekitaran sini aja nih.
Nih. Sekarang hotelnya paling dekat. Alhamdulillah. Jadi banyak-banyak kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Baik, boleh kita menghadap ke sana. Kita ambil momen foto ya. Sini dikit, biar tidak nutup jalan. Ya. Sedikit ya. Disitulah tempat Imam Bukhari ya mengumpulkan hadis-hadis seperti itu. Ada di sana, tapi Imam Bukhari itu dimakamkan di mana? Uzbekistan ya, tidak di sini. Makanya orang-orang itu kalau masuk ke sana, itu terlalu berlebihan. Yang ini mereka tidak boleh coba zikir, bawa goyang-goyang dan yang sebagainya. Ini tidak dibenarkan ya. Nah, makanya kita jangan ikut-ikutan hal yang seperti itu Bapak Ibu ya. Ini, apalagi ini Ali bin Abi Thalib, mohon maaf, sekarang Syiah udah boleh ke sini Pak. Ya. Nah, ini mereka terlalu mendambakan ini, padahal jelas baginda Rasulullah ada di sana kan. Jadi hati-hati kita, ya lihat nanti jangan ikut-ikutan. Ada orang masuk ke situ, jikir-jikir, dia goyang-goyang, berjoget-joget, ikut juga kita, jangan ya. Ini tidak dibenarkan. Ya. Ke depannya, tapi sekarang kita alhamdulillah udah pulang ke Mekah nanti kita ya, insyaallah. Penting kita tahu apa jelasnya para sahabat dan juga apa baginda Rasulullah. Baik, kita lanjut menuju ke Masjid Nabawi. Cak lagi. Gerbang 30 itulah pas belakangnya itu ya. Nah itu. Jadi kalau mau masukkan ke botol apa, nah lebih saya sarankan ke sana ngambilnya. Karena di dalam itu untuk minum di dalam ya. Nah itu di sana. Kalau ngambil yang banyak-banyak 5 liter ya. Nah itu. Tapi di Mekah ada, di Mekah jelas pusatnya ya. Itu sekedar pengetahuan saja. Tempat pusatnya air zam-zam itu di Madinah, di Masjid Nabawi itu di sana. Siapa tahu nanti ke sini kan lain waktu kan. Nah di sana itu pusatnya. Pintu 310 ya. Itu adalah pusatnya air zam-zam yang bisa ngambil pakai helen ya. Nah, itu boleh. Ya, plastik. Ke tepi, biar kita nggak diusir, tapi agak ke tepi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Diyufur Rahman ya. Nah ini adalah Masjid Nabawi yang setiap hari kita salat ya, Masjid Nabawi. Yang dulu luasnya tidak sebesar ini, luasnya itu hanya batas ini nih ya. Pintu 2 itu, 2 kan, kelihatan 2, angka 2, hanya luas itu saja sampai ke sana ya, sampai dengan rumahnya baginda Rasulullah SAW. Nah di atasnya itu ada, tidak nampak nih kena payung terbukanya, Kubbatul Khadrah, artinya kubah hijau ya, kubah hijau yang menandakan bahwasanya di bawah itu adalah makamnya baginda Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar ya, Ibn al-Khattab. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nabawi ini dibangun tepatnya pada tahun 1 Hijriah. Jadi setelah baginda Rasulullah membangun Masjid Kuba ya, Masjid Kuba itu sama juga pada tahun 1 Hijriah ya, Masjid Kuba, masjid yang pertama. Nah Masjid Nabawi ini dibangun adalah masjid yang kedua, dibangun oleh baginda Rasulullah SAW yang dulunya kiblatnya mengarah kemana? Ke Baitul Maqdis ya, ke Baitul Maqdis, Palestina yang sekarang alhamdulillah
ya Palestina dan Israel sedang gencatan senjata. Alhamdulillah ya. Nah, tapi kita berdoa terus ya, mudah-mudahan Allah amankan Palestina, selamatkan anak-anak yang ada di sana. Ya, mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan kemenangan insyaallah. Ya, tapi ini propaganda Israel aja karena Amerika kan sedang luluh lantak kan. Ada lagi yang mensupportnya. Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan sepanjang masa lah. Baik Bapak Ibu, nah inilah Masjid Nabawi yang di Kubah Hijau itu dulunya adalah rumahnya baginda Rasulullah bersama Siti Aisyah, istri tercinta ya. Nah, dan Siti Aisyah itu dimakamkan di sana. Itu di yang ujung pagar sana itu adalah apa? Itu adalah makom baqi ya. Nah, makom baqi artinya kuburan. Ya, nah itu pusara lah kalau gitu bahasa kita. Kuburan. Jadi sana itu ada Utsman bin Affan yang dimakamkan di sana ya, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi ibu-ibu tidak boleh masuk ke sana. Cuman bapak-bapak aja yang boleh masuk. Itu pun masuknya pada subuh atau pada asar seperti itu. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian Masjid Nabawi yang sekarang diperluas ya, dan begitu luas. Makanya kalau ada orang-orang yang nyampaikan hotelnya di mana 0 km Masjid Nabawi itu bohong. Ya, sementara pelatarannya luas. Masjid Nabawi itu di sana. Tidak ada hotel depan masjid, ada enggak? Tidak ada. Nah, jadi kita yang betul itu 0 km dari pelataran ya. Pelataran Masjid Nabawi itu baru betul. Kalau 0 km dari Masjid Nabawi itu tidak ada, tak betul itu. WC aja jauh ya kan. Nah, ya tidak benar itu Bapak Ibu ya. Sama di Masjidil Haram. Tidak ada hotel yang langsung dekat Ka'bah langsung turun langsung ke Ka'bah, tidak ada ya. Nah, yang ada di pelataran ya. Nah, jadi jangan terkecoh nanti. Ya, jadi 0 km itu dari pelataran. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, udah selesai ziarah kita pada pagi yang berbahagia ini. Sebenarnya kita pengen melihat yang masjid Imam Bukhari, tapi itu masjid sama juga ya, hanya monumen masjid saja yang sekarang ditutup. Karena itu tadi orang-orang yang berzikir selalu berlebihan dan lain sebagainya ya. Nah, itu saja barangkali karena menimbang harinya hari Jumat, mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah sekilas nampak tilas baginda Rasulullah dan juga para sahabat baginda Rasulullah SAW. Yang jelas mudah-mudahan ada pengetahuan dan juga pengalaman letak dan di titik tempat-tempat di mana para sahabat dan juga baginda Rasulullah tinggal Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita semua juga sudah memasuki Raudhah kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan berdoa kepada Allah diijabah semua doa kita insyaallah. Amin rabbal alamin. Selama kita sholat di Masjid Nabawi ini 1000 kali keutamaan yang kita dapatkan, mudah-mudahan betul-betul kita dapatkan. Dan nanti diharapkan ketika kita sampai kota Mekah, insyaallah kita akan beribadah di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita di sana insyaallah ya. Karena ujian kita pasti akan meningkat di sana. Keutamaannya 100.000. Bayangkan 1000 kan kecil. 1 lebih kecil. Jadi sholat di masjid yang lain ya, cuman 27 derajat dapatnya. 27 1000 jauh ya. Nah, maka alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan, kalaulah kita sudah memasuki Raudhah ya. Nah, sudah memasuki Raudhah, mustahil orang itu akan keluar dari Raudhah tersebut. Artinya ini menjadi isyarat mudah-mudahan kita semua adalah ahli jannah. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, atau ada yang mau sholat duha langsung silahkan ya. Nah, demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Yang mau duha langsung boleh ya. Suasana pagi di hari Jumat. Jadi petugas kebersihan langsung sigap menyiapkan ini ya, alat-alat untuk merapikan, membersihkan, mengepel untuk persiapan sholat Jumat di hari ini. Karena di Madinah untuk hari Jumat itu merupakan hari libur, sehingga masyarakatnya berbondong-bondong datang untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bahkan untuk perempuannya pun bisa mengikuti, karena mengejar dari keutamaan pahalanya 1000 kali dibandingkan sholat di masjid biasa. Sekali lagi, ini bukan bermaksud riak, tapi untuk penyemangat dari sahabat-sahabat Wanda Channel TV untuk bisa datang ke dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan Madinah.
Semoga Allah panggil, semoga Allah mampukan kita untuk bisa berangkat ke dua tanah suci untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga terhibur, semoga berkah, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wanda Channel TV. Cek